Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang fungsi komunikasi, komponen komunikasi, prinsip komunikasi, dan juga model-model yang ada dalam komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ayu Rafita, yang kedua ada Andi Rino Cahyono, yang ketiga ada saya, Yesika Adrianti sebagai moderator, dan yang terakhir ada saya, Yudah Devita. Untuk selanjutnya langsung saja kita mulai. Selanjutnya saya akan membacakan fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ini meliputi 1. Fungsi sosial komunikasi. Dalam fungsi sosial komunikasi terdapat 3 subfungsi, yaitu 1. Pembentukan konsep diri, 2. Pernyataan eksistensi diri, 3. Untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan. 2. Fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif komunikasi adalah untuk menyampaikan dan menyalurkan emosi, perasaan, dan pikiran. 3. Fungsi ritual. Fungsi ini biasanya dilakukan secara kolektif atau bersama, seperti upacara perayaan, kegiatan keagamaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. 4. Fungsi instrumental. Fungsi ini bertujuan untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan bertujuan menghibur. Selain fungsi-fungsi yang telah diuraikan di atas, terdapat fungsi lain sebagai bentuk fungsi konkret dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. Fungsi tersebut meliputi A. Fungsi komunikasi sebagai pengembangan pengetahuan dan keterampilan. B. Fungsi komunikasi sebagai pembentukan sikap dan nilai. Komponen komunikasi. Secara umum, ada 5 komponen dasar komunikasi yang cukup dikenal dan dipahami secara luas oleh masyarakat yang merujuk definisi komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Laswell, yaitu A. Sumber informasi (source), disebut juga pengirim informasi (sender), penyindir (encoder), komunikator (komunikator), pembicara (speaker atau originator). B. Pesan. Pesan adalah apa yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. C. Saluran atau media. Saluran atau media dalam komunikasi adalah alat atau wahana yang digunakan untuk sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima pesan. D. Penerima atau receiver, sering juga disebut sasaran atau tujuan (destination), communicate (communicate), penyidik balik (decoder) atau halayak (audience), pendengar (listener), penafsir (interpreter), yakni orang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari si pengirim pesan. Efek. Efek adalah apa yang terjadi pada si penerima pesan setelah menerima pesan. Terdapat unsur-unsur utama yang dapat diidentifikasi dan termasuk ke dalam suatu model komunikasi, yaitu A. Umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah respon penerima pesan yang mampu memengaruhi si pengirim pesan untuk berkomunikasi selanjutnya. B. Gangguan atau kendala komunikasi (noise atau barriers). Gangguan komunikasi terjadi jika terdapat intervasi yang mengganggu
Saya Yesika Ardianti akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang ada dalam komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi pada dasarnya merupakan penjabaran lebih jauh atau definisi hakikat komunikasi. Kesamaan dalam berkomunikasi dapat diibaratkan dua buah lingkaran yang bertindian satu sama lain. Daerah yang bertindian itu disebut kerangka pengalaman yang menunjukkan adanya persamaan antara A dan B dalam hal tertentu. Misalnya bahasa dan juga simbol. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam gambar 1 yang dapat dijelaskan 3 prinsip dasar komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi hanya bisa terjadi bila terdapat pertukaran pengalaman yang sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Yang kedua, jika daerah bertumpang tindih menyebar menutupi lingkaran A atau B menuju terbentuknya suatu lingkaran yang sama, maka makin besar kemungkinan tercipta suatu proses komunikasi yang efektif. Demikian juga berlaku sebaliknya. Yang terakhir, kedua lingkaran tersebut tidak akan bisa saling menutup secara penuh atau 100% karena dalam konteks komunikasi antar manusia tidak pernah ada manusia di atas bumi ini yang memiliki perilaku, karakter, dan sifat-sifat yang persis sama sekalipun mereka yang dilahirkan secara kembar. Secara lebih luas, menurut Mulyana menjelaskan bahwa terdapat 12 prinsip komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang kedelapan, komunikasi bersifat sistemik. Yang kesembilan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensional. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan juga transaksional. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Dan yang ke-12, komunikasi bukan penasehat untuk menyelesaikan berbagai masalah. Sedangkan menurut Joseph A. De Vito dalam bukunya berjudul Human Communication pada tahun 1994 dan Essential of Human Communication pada tahun 1996, terdapat 9 prinsip komunikasi, yaitu komunikasi merupakan kemasan dari tanda-tanda, komunikasi merupakan proses penyesuaian diri, komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan, komunikasi dapat dilihat sebagai hubungan sistematis atau hubungan komplementer, komunikasi merupakan proses transaksional, komunikasi merupakan urutan peristiwa komunikasi yang dapat dijelaskan, dan komunikasi tidak dapat dihindari. Komunikasi juga tidak dapat diubah dan diulang. Dan yang terakhir, komunikasi mempunyai tujuan tertentu. Demikian presentasi dari saya mengenai prinsip-prinsip komunikasi. Setelah ini kami akan membahas tentang model-model komunikasi yang akan dijelaskan oleh Sayyidah Devita. Selanjutnya saya akan membacakan model komunikasi. Model komunikasi adalah representasi dari komponen-komponen penting dalam komunikasi tersebut. Berikut model komunikasi. 1. Model SR. Model stimulus respon atau SR adalah model komunikasi yang paling sederhana dan menggambarkan komunikasi sebagai proses aksi dan reaksi. 2. Model Aristoteles. Aristoteles adalah tokoh pertama yang mengkaji komunikasi dengan tujuan persuasi dan merupakan perumus model komunikasi yang pertama. Model komunikasi Aristoteles yang menekankan pada 3 unsur dasar komunikasi: speaker, message, dan listener. 3. Model Lasswell menekankan pada 3 fungsi: pengawasan lingkungan, mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. 2. Korelasi. Berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. 3. Transmisi. Transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. 4. Model Berlo. Model ini dikenal juga dengan model SMCR, yang merupakan singkatan dari source atau sumber, yaitu pihak yang menciptakan pesan baik seseorang atau kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi.
1. Keterampilan komunikasi. 2. Sikap. 3. Pengetahuan. 4. Sistem sosial. 5. Budaya. Pesan dikembangkan berdasarkan 1. Elemen. 2. Struktur. 3. Isi. 4. Perlakuan. 5. Kode. Seluruh media berhubungan dengan panca indera. 1. Penglihatan. 2. Pendengaran. 3. Sentuhan. 4. Membaui. 5. Merasai. 5. Model TUPS. TUPS menggambarkan model komunikasi yang sesuai dengan konseptualisasi komunikasi sebagai proses transaksional di mana kedua peserta komunikasi sebagai pengirim sekaligus juga sebagai penerima pesan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.